Qala al-musannifu rahimana wa rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aslul imani lan utawi dasari iman. Aywa haqiqatul imani tegesi utawi hakikat iman asyar'i kang bangsa syarah. Wa huwa lan utawi iman asyar'i ku at-tasdiqu ngebeneraken meyakini bima kelawan barang jaa kang teko apa sima bima kelawan barang jaa kang teko bihi kelawan ma sapa an-nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min indillahi saking saking Allah taala rupane antuk mina yen iman sapa sira billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan malaikat Allah wa kutubihi lan biro-biro kitab Allah wa rusulihi lan biro-biro rasul Allah wal yaumil akhir lan dino akhir wal qadari lan qadar khairihi bagusi qadar wa syarrihi lan alami qadar wa bayanu dari kalan utai meretela akene mangkono antuk mina itu antam tak pakida yen tak neko dateng sapa sira annallaha insatnya Allah ta'ala itu mawjudun dan kang mawjud ay mustamir hulu wujudi tegesi kang dat mayeng amane la akhirah kang kurang akhir iku mawjud lahu kedua Allah li annahu kurang setune kelakuan iku laulam yakuna mentah ora ana sapa Allah iku mawjudan dan kang mawjud maka namang ora ana apa syai'un siwiji-wiji minal khalqi la minal khalqi sak makhluk. Wala manika sapa Allah taala afillahi syakun anu tah iku ing dalem Allah syakun utawi mamang. Fatir samawati rupane kang dadekaken pira-pira langit wal ardi lan bumi. Yang hukum kang ngajak sapa Allah kum ing sira kabeh. Wali hadalan peran arah iki maujudun. Bahasa mutus sapa Allah al-anbiya ing pira-pira nabi kullahum sekabehane anbiya bidakwatil khalqi kelawan ngajak makhluk ila tauhid maring nyejekaken Allah diyaqulu supaya ngucap sapa makhluk ing lafaz la ilaha illallah wa ma umiru lan ora den perintah sapa makhluk ayaqulu yen ngucap sapa makhluk lana ilahun walil alim ilahun lana iku kedue kita ilahun utai pangeran walil alam lan kedue alam ilahun utai pangeran fa inna zalika makin satune mangkono Fa'in azalika makin setune mangkono liyaqulu la ilaha illallah itu mazbulan den watekaken fi fitrati uqulihim ing dalam kedadian pira-pira akal makhluk mimma bidai nasyatihi saking kawitan cukuli makhluk wa fi inwani unwani sinihim lan ing dalam tugas atau ucuke umure si taune si makhluk. Walidhalika kelan arah mangkono liyaqulu la ilaha illallah. Qala nabi sapa Allah taala wala in sa'altahu lan yaqtila mutakon sapa sira ing makhluk man khalaqas samawati wal ard man utawi sapa iku khalaqan dadekaken sapa sima as-samawati ing pira-pira langit wal ard lan bumi ayaqulu maka bakal ngucap sapa kafir Allah utawi man itu Allah. Wala in sa'altahu lan mutayaqqinun takon sapa sira ing kafir ing man khalaqahu la yaquluna ma yaqucap sapa si kafir ing lafaz Allah. Jadi yang menjadi wa aslul imani dasar keimanan itu tahu dalam tafsirnya adalah hakikatul iman asyari keimanan yang esensial yang prinsip dalam perspektif syariat. Iman yang sebenar-benarnya adalah at-tasdiq bima jaa bihin nabi meyakini terhadap apa yang bima jaa bihin nabi dengan perkara yang Rasulullah dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah berupa atas itu tadi berupa antuk minabillah meyakini terhadap Allah, malaikat, kitab, rasul dan seterusnya. Lebih jelasnya adalah yang disebut dengan pokok iman itu antak fakidah anallaha ta'ala mawjud meyakini memantapkan sesungguhnya Allah itu adalah zat yang
maujud. Maujud itu ada, artinya mustamil wujud, yang selalu ada, bukan sekedar ada dan terus ada, selalu ada, sampai segala sesuatu yang ada menjadi tidak ada, tetap dia dan yang ada selalu ada. Iya. La akhirolah, tidak ada akhir dari Allah. Makanya Asmaul Husna al-akhir. Al-akhir. Al-akhir itu artinya Allah itu adalah zat yang akhir, yang tidak pernah berhenti, tidak ada yang paling akhir, yang akhirnya tidak juga bergantung terhadap waktu. Bahkan waktu itu pun tidak merupakan sesuatu yang menunggu akhirnya Allah. Li'annahu lam yakun mawujud. Dalil Allah wujud itu secara nas tidak ada. Makanya Mbah Akil pernah ngomong, disayangi ya Akil ini, ada yang melitir. Ya tidak ada dalil secara nas yang mengatakan Allah itu wujud. Secara nas, secara tekstual, secara nakal. Ya. Dalil naklinya Allah ada itu tidak ada. Dalil Allah tunggal, Allahu ahad. Ya kan? Dalil Allah wujud, teks yang berkata Allah wujud itu loh tidak ada. Mbah Yai Said Akif pernah dikritik pirang-pirang orang hamba-hamba mengatakan tidak ada dalil nakli yang berkata Allah itu ada. Ya memang benar. Saat itu sebenarnya saat Mbah Said sedang mengagumi tentang konstruksi yang dibangun dalam konteks akidah oleh Mbah Hasyim, Imam Abu Hasan al-Asy'ari, yang menjadikan wujud sebagai sifat Allah walaupun tidak ada dalil nakli. Dalilnya dalil akli. Artinya di dalam Al-Quran ada penjelasan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Lah langit dan bumi ada. Langit dan bumi ada. Di dalam Quran penciptanya Allah. Masa Allahnya tidak ada? Ciptaannya ada, masa penciptanya tidak ada? Itu dari akli mengatakan bahwa Allah itu ada, teksnya tidak ada. Jadi secara empiris itu diibaratkan hebatnya Mbah Yai Abu Hasan al-Asy'ari, bahkan mendudukan sifat wujud sebagai sifat pertama. Lamun dalam bahasa ngaji akidah itulah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah. Lek 20 itu kan sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat maknawiyah, sifat ma'ani. Sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Wa anna bulan setuhune Allah Ta'ala itu wahidun dat kang siji lan syarika lahu la syarika ora ana kang nyekutoni iku maujud lahu kode Allah fil uluhiyati tegese dalam dadi pangeran.
wala mislalan ora ana kang dadi pepadan iku maujud lahu kedhe Allah, wala syibha lan ora ana kang nyerupani iku maujud lahu kedhe Allah, ai fi dzati was sifati ing dalam zat lan sifat, la misla wala syibha fi dzat was sifat, fi dzat was sifat. Allah adalah zat yang satu, yang tidak ada yang menjadi, yang tidak bisa menjadi sekutu, tidak ada sekutu bagi Allah dalam urusan sebagai Tuhan yang wajib disembah. Tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah. Apalagi yang sama, yang serupa juga tidak ada. Mirip Allah itu nggak ada. Baik dalam zat ataupun sifat. Zat, terus apalagi sifat, ya modelnya begini. Contoh di dalam Al-Quran ayat yang menjelaskan tentang masalah sifat. Yadullah fauqa aydihim. Ya. Tangan Allah di atas tangan manusia. Lek di mana tangan ini menserupakan Allah dalam konteks zat. Ya. Padahal walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyamai Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Gak boleh di mana di tangan. Makanya di antara salah satu solusi yang ditawarkan oleh ahlu sunnah wal jamaah di dalam ayat-ayat yang mutasyabihat di dalam Al-Quran itu, hunna ayat muhkamat, ada ayat yang mutasyabihat, ada ayat yang paten nggak bisa dianalis lah. Yang model Allahu Ahad, wes orang usah dianalisis. Ada yang mutasyabihat yang sangat ini rawan kalau memakai makna asli. Ya. Kalau menggunakan makna asli rawan, bisa keliru. Itu mutasyabihat. Makanya ahlu sunnah wal jamaah menawarkan solusi mentafsir Quran dan hadis ketika bertemu dengan sebuah hadis secara teks atau Quran itu menciptakan sebuah kontradiktif bahkan kesalahan, maka larilah ke takwil namanya. Takwil itu mempersepsikan lafaz dengan makna yang berkait dengan lafaz itu. Seperti tangan itu ekspresi kekuasaan, kemampuan. Manusia itu bisa melaksanakan sesuatu dengan punya tangan. Manusia itu kuat karena punya tangan. Garam bahasanya orang-orang itu tangan-tangannya fulan, kan gitu. Iya, tangan kanannya sing kuat-kuat mah, sing pasukan-pasukan amatiran tangan kirinya, kan gitu. Kekuatan diibaratkan dengan tangan itu adalah bahasa kekuatan dan kemampuan. Lek dimaknani tangan asli, ini nanti akan bertabrakan bahwa walam yakun lahu kufuwan ahad. Lek bahasa Quran, lek bahasa ini la misla wala syib. Allah itu orang ana pepadan. Pepadan apa? Di dalam zat. Zate Allah ora padha karo zate makhluke. Nek seumpamane anu tangane berarti Allah padha karo sampeyan. Padha anu tangane. Ini kontradiktif dengan ayat yang muhkamah yang berkata walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah itu ora enek padane. Dalam urusan sifat Allah ya ora padha. Sifat Allah sing apa model seumpamane
apalane Allah wujud kita mau sifat Allah sifat sing maknawi sing ma'ani kaliman ngomong ya aliman waruh Allah berbeda dengan waruh manusia dengan setelah melihat perkara, tapi waruh Allah sebelum terjadi perkara. Itu sifat, contoh-contoh sifat-sifatnya berbeda. Wadah walaran manjil alam imam mengatasi Imam Al-Ghazali sabun wong alaihi iku ngatasi sabun asarun ibadah utai pira-pira labet ibadah. Faqala maka ngucap lahu maring sabun sapa Imam Al-Ghazali ya sabir wong nom anta takrif anta takrif Allah mutal anu tak utawi sira kubur sapa sira Allah ya Allah. Faqala sab maka ngucap sapa asab wong nom wahal ya'buduhu lan anu tah nyembah ing Allah sapa man wong layak rifu kang ora-ora ingsi kang ora-ora sapa man ing Allah. Faqala maka ngucap sapa Imam Ghazali kaifa araf tahu hal kaya aku weruh sapa sira ing Allah. Faqala maka ngucap sapa ashabu sab wahidu ngecekaken sapa ingsun ing Allah wala akhuduhu lan ora ngewates sapa ingsun ing Allah wa abudu lan nyembah sapa ingsun wala akifu lan ora premen sapa ingsun ing Allah wa kullu malan utai saben-saben barang khutira kang den kerentekaken apa sinafil wahbi ing dalem wahan sangkaan ati au jalail fahmi atau ing dalem padane pemahaman Allahumma kutai Allah itu bi khilafi dzalika kan persulayaan mangkuru mahudiro faqala Imam Al-Ghazali kotokna wis megat sapa kita umrona ing umur kita fit tauhid wa qad jama'a lan teman-teman wis ngumpulaken ku ing tauhid sapa hada syadu ikilah wong mau fi salasi kalimatin ing dalam pirang-pirang kalimat zakara wis nutur hu ing si qad jama'ahu Sa'al al-Muniri Imam Muniri fi Tuhfatul Wafiyah dalam kitab Tuhfatul Wafiyah. Jadi kita lihat. Satu ketika ada seorang pemuda yang sowan ning Imam Ghazali. Terlihat wongnya ahli ibadah, soleh ya. Biasa batu keireng. Jadi Imam Ghazali kenal Allah ora? Jawabnya diplomatis. Faqala syab wa hal ya'buduhu man la ya'rifu. Apakah orang yang tidak mengenal Allah menyembahnya? Apakah orang yang tidak mengenal Allah menyembahnya? Artinya ya yang menyembah Allah itu adalah orang yang mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah tidak akan menyembah, tidak akan beribadah. Faqala kaifa araftahu? Imam Ghazali kaifa araftahu? Bagaimana cara kamu mengenal Allah? Faqala syab wahiduhu wala akhuduhu wa a'buduhu wala aqifuhu wa kullu ma khutira fil wahm aw fi jalali fahm fallahu bi khilafi dzalik. Saya menyembahnya Allah, saya mengesahkan Allah dengan tidak membatasinya. Tidak membatasi itu artinya Allah itu zat yang satu, bukan berarti satu itu di bawah dua ataupun satu itu setelah nol. Nama akud dulu membatasi itu satu angka, satu itu kalau angka berarti satu itu setelah satu itu di bawah dua. Hebat. Wahiduhu wala akhuduhu. Saya mengesahkan Allah dan tidak membatasinya. Sekali senajan siji bukan berarti kalau lulu. Lamun wong sing pengerane lulu berarti lebih hebat daripada wong sing pengerane siji. Ya boleh. Bukan berarti juga istilah pembatasan itu loh, membatasi satu, saya mengesahkan Tuhan.
menyatakan Tuhan adalah zat yang satu. Zat yang satu itu, zat saya tidak membatasi zat yang satu dengan satu itu. Bukan berarti satu itu lemah karena kalah daripada dua. Bukan berarti satu itu ada setelah tidak ada. Ya murah. Jujur berarti kita yang Tuhannya satu ini nanti akan kalah sejahtera dengan orang-orang yang Tuhannya dua. Makanya dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diinterogasi orang kafir Quraisy, wahai Muhammad, bagaimana mungkin Tuhanmu yang satu ini bisa memenuhi kebutuhan kita yang sangat banyak, sementara kita Tuhan banyak saja kekurangannya wakeh. Kita ini pengerannya wakeh tapi kekurangannya wakeh sampai Tuhan siji kok mau bisa. Kanjeng Nabi tidak terjebak dengan pertanyaan itu. Saya itu mengkene sampeyan namun dadi pegawai ebo sewa karo pegawai ning posisi siji milih ndi? Enak endi? Wah, ke posisi siji ya. Wah, posisi wae bingung mungkin mengkon-kon dengan ayo turun. Nah, ini Imam Ghazali ngomong wa'abuduhu wala akifuhu. Saya menyembah Tuhan dengan wala akifu dengan tidak menciptakan kondisi bagaimana dan bagaimana. Oh, Allah itu bagaimana, ya. Lagi apa dan seterusnya wala akifu itu. Artinya hilang keraguan. Wa kullu ma futira fil waham, setiap perkara yang terpercik dalam hati, dalam sebuah kesimpulan pemahaman tentang Allah, maka yang tersimpulkan itu bukan Allah, karena Allah tidak seperti yang hadir dalam hati. Ada yang boleh selesai urusan tauhid ini, wis disimpulkan dengan 3 kata, 3 statement tadi merupakan gambaran daripada tauhid. Wahiduhu wala ahuduhu wa a'buduhu wa la akhyifuhu wa kullu ma khudira fil waham au fi jalahil faham wallahu bi khilafi dzalik. 3 statement ini lengkap mencerminkan tentang zat Allah dan sifat-sifat Allah. Laisa kamislihi syai'un, ora iku kematiti, laisa kamislihi ora iku pepadan Allah, apa iku dadi pepadan Allah, apa syai'un siwi-siwi. Laisa tegese ora ana iku mislahu kang madani Allah taala, apa syai'un siwi-siwi yusawihi kang madani apa syai'in Allah, wala yuqaribu lan marep-marepi apa syai'in Allah apane syibhat serupane. Wa huwa lan utaya Allah iku as-sami'u zat kang ngrungokaken, al-basiru zat kang ningali kulima kedue saben-saben barang yusma'u kang den krungu apa simak, wa yubsaru kang den tingali apa simak. Sifat as-sami, Allah adalah zat yang mendengarkan. As-sami itu Allah mendengarkan. Sifat Allah tadi tidak akan sama dengan makhluknya. Makhluknya mendengarkan dengan kuping dan harus ada lubang di jasad. Allah mendengarkannya bukan berarti Allah mendengar karena Allah ada kupingnya. Sifatnya Allah, as-sami itu sifat Allah. Allah mendengar, mendengarnya Allah terhadap sesuatu yang terdengar. Bahkan Allah mendengar sesuatu yang sama, bahkan Allah mendengar sesuatu yang tersembunyi di dalam hati. Allah weruh sampai yang lagi ngomong abang itu lagi, ya, mendengar sesuatu yang sangat sama,
Yang kemudian yang kedua, sisi sifat as-sami'nya Allah, mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk yang butuh alat. Ya. Kalau Allah mendengarnya tidak dengan lubang, tidak dengan jarum kuping dan seterusnya. Kemudian yang termasuk sangat pasti bedanya sifat Allah, Allah mendengarkannya Allah tidak menyibukkan dari mendengar perkara yang lain. Nyambung nggak? Lek saya lagi ngomong karo Kang Al, lagi ngerongokkan Kang Alet ngomong, saya tidak fokus ngerongokkan Kang Fauzan. Ya kan? Lamun Allah mendengarkannya Allah tidak menyibukkan dari mendengarkan yang semua terdengar. Makhluk ngomong itu loh, dengar kabeh. Ada manusia kan ngerongkak ngomong lima ngomong itu susah. Ya. Mendengarkannya Allah, pendengarannya Allah tidak menyibukkan dari mendengar, tetap mendengar. Jika semua makhluk berkata, ngomong, ataupun semua apapun sebanyak makhluk harus didengar, maka Allah mendengar semua. Maka sifat as-sami'-nya Allah ini menunjukkan terhadap makhluk perlu berdoa, bahwa doanya makhluk itu akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang meyakini bahwa Allah itu mendengar, maka orang yang meyakini bahwa Allah itu mendengar akan melapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang meyakini bahwa Allah itu sifat pendengar, maka dia akan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang itu yang sekedar mengeluh, ada orang yang selain mengeluh meminta, ada orang yang enggak mengeluh tapi minta, macam-macam. Semua keluhan, permintaan itu adalah bukti ataupun ekspresi keyakinan manusia karena Allah itu adalah zat yang mendengar. Jadi dengan sifat as-sami' seakan menginformasikan terhadap manusia, silahkan manusia menyampaikan apa yang diinginkan, karena apa yang kau inginkan pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leknya pemerintah kan nunggu senajan demo BBM naik, ya kan? Kerungu tapi orang dirungu, umpamane ada ya gitu. Lamun Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ngomong dalu-dalu, ya Allah, ada apa sih? Ngeluh, saya ngeluh yang pakai seperti keluarnya Nabi Zakaria sebutakan ngeluh tentang tidak punya anak, seperti keluarnya Nabi Ayub yang mengeluh sakit, gak minta. Ada orang yang kelasnya kapasitasnya ya ngelaporakan, tapi itu yang jadi bahasa balaghah al-ikhbar bimakna al-insya. Keadaanmu lagi sehat iki maksudnya mah jaluk dengan kondisi ora sama gawe. Kan arep ngomong jaluk libur ora wani, tapi caranya nyritakaken kondisi. Arep njaluk ora etis, tapi ngomongaken lho keperluan ora luwih etis. Iya. Cara komunikasi lamun Al-Qur'an itu mengkomunikasikan itu tegel ya. Kayak model Nabi Ayub, cara pengen diwarasakan itu hanya ya pada repot ke sholat mengibadah kan maksudnya pengen diwarasa. Kode. Paham gitu. Walaupun Al-Basir itu ya sama lah, melihat
Allah zat yang melihat tidak dengan mata. Pokoknya sifat Allah beda dengan sifat makhluknya. Melihat yang dakik, yang tersembunyi. Dalam satu hadis sampai dikatakan, kalaupun ada semut hitam berada, batu yang besar, yang kinclong, yang hitam, Allah melihat. Bahkan Allah mampu melihat apa yang disembunyikan dalam hati manusia. Orang yang yakin dengan Allah itu melihat, maka pasti amalnya yakin dengan penglihatan Allah. Artinya apa? Gak butuh dilihat sama manusia. Gak butuh dilihat manusia. Artinya orang bisa ikhlas itu karena punya keyakinan Allah adalah Al-Basir. Dia sudah menganggap cukup dengan dilihat Allah. Wong sing ora patek yakin kalau Allah Al-Basir adalah kudu dilihat karo balane, karo tanggane, karo batul. Atau ciri orang kurang iman terhadap sifat Allah Al-Basir adalah setiap perbuatan baiknya harus disaksikan sama orang. Identitas ataupun kebaikan yang lahir dari sifat Al-Basir yang diyakini oleh manusia kalau memiliki keimanan terhadap Al-Basirnya Allah, maka dia dalam beramal tidak akan perlu terhadap penglihatan orang, karena dia sudah yakin Allah melihat. Senajan kesebetulan itu ngaji Asmaul Husna. Khalaqas samawati ngadadengaken sapa Allah as-samawati ing pira-pira langit wal ardh lan bumi. Zakara humanyabut sapa Allah humaing karone samawat wal ardh bi annahuma karone satune samawat wal ardh iku aqdamul makhluqati luwe agung-agunge pira-pira makhluk diri kedhe wong kang ningali. Ya Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang disebut langit dan bumi karena dalam takaran manusia makhluk paling gede itu langit dan bumi. Takaran manusia, padahal menjadi paling gede ini awas lebih gede, kursi lebih gede. Tapi manusia menganggapnya makhluk yang gede itu langit dan bumi. Dalam bahasa Al-Quran tentang masalah surga, arduha samawati wal ardh, ambane sambar langit kan bumi surga itu. Menungso wis ngedelok bumi, duwe panggonan kok sambar langit kan itu kan mesti berat, wong duwe 200 meter wae ambruk. Wafala kol mau kalian ngedadekaken sapa Allah al maut ing mati aifid dunia dalam dunia wal hayat lan urip aifid dunia dalam dunia. Wafil akhirat dan akhirat wa ta'at lan ing taat wa jala sukai sekarang taat itu muwafaqatu amri syar'i, nyocoki perintah syariat, wal maksiat lan maksiat wa jala maksiat itu mukhalafatu amri syar'i, nulayani perintah syariat. Wasihat lan ing sehat ay sehatal jisim tegese sehatin jisim, wa hiyalan tawi sehatul jismi ku atan ni amil we asor-asore bere-bere nikmat, wa amma aqdamuha lan ana kumutabe we agung-agunge nikmat iku dinul Islami agama Islam. Wa sakomilan penyakit bi fathah itu tegese kelan fathah luru au bi gamin fasukun atau kelawan domah dan sukun sukem atau sakom. Wa walan ta sakom iku al maradu Green wajami al kaumilan sekabianin perkara kang anu air maujudi tegese perkara kang maujud minal alam saking alam wa walan tali alam iku masih wallah ta'ala barakang selain Allah ta'ala wa malan barang fihi kang iku ing dalem simai minas sifat saking pira-pira sifat wa khalaqal khalqa lan madadekaken apa simat al khalqa makhluk minal insi tegese saking manusia wal jinni wal malaikat lan malaikat wa ghairihim lan liyane malaikat wa a'malahum lan bil amal khalqa ayat tegese barang mayat aluna kang lakuaken sapa si khalqa ing sima fi dunya ing dalem dunya si khalqa
Qala ngendika sapa Allah taala wallahu khalaqakum lan Allah iku khalaqakum ngedadosaken sapa Allah kum ing sira kabeh wa ma ta'malun barang kang ngamal sapa sira kabeh wa qaddara lan netepaken sapa Allah ai hadda tegese ngewatesi sapa Allah arzaqahu ing pira-pira rezeki sing khalqa ai ma tegese barang yut tafal kang den alak manfaat apa bi kelawan mabil fikri kelawan pegawean polilan hal kang sedetik al kasiran atau kang akeh wa ajalahu lan pira-pira ajale khalqae mudata umurih tegese mangsu umur si khalqa tawilan hal kang dalu au qasiran utawa kang cendhek la tazidu ora tambah ay al arzaq wa pira-pira rezeki wal ajal lan ajal wala tanqusulan ora bakal kurang apa si arzaq amma sakung barang qadarahu kang mentoaken atau masteaken ing simasa Allah taala wa idaku tibatan ing dalem wakune den tetepaken aku maniatu saksin matine wong suwiji fi ardin ing dalem siji bumi falayamu tumang ora mati apa si saksin fi ardin siwaha ing dalem bumi kang seliyane si ardin walayah dusulan ora anyar teke bidon midali kelawan domahdan apa hadisun perkara kang anyar teke layu jadu tegese ora den temuaken apa maujudun perkara kang ana minal kainat saking pira-pira kang ana illa bi qada'i an kelawan qada Allah wa qadarihi lan ketetepan Allah bi fathid dari lan den maca fathah dal qadar aja qadar wa iradatihi lan ketentuan lan kekarepane Allah kala ngendika sapa Allah taala inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar inna ing satune kita kulla syai'in saben-saben siji khalaqnahu ngedadosaken sapa kita ing kulla syai' bi qadar kelawan ketetepan wa fil hadis lan ing dalam hadis kulla syai'in bi qadar utai saben-saben siji ku bi qadar kelawan ketetepan hatal ajiz sehingga apes wal kaisiran pinter wal qada ulang utawi qada indal asy'ariyah indal munggu iman asy'ari wal qada ulang utawi sing aran qada indal asy'ariyah indal munggu paham asy'ari berarti pemahaman tauhid yang dibangun oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari iku iradatuhu iradai Allah al-azaliyah itu kang bangsa azali itu bangsa sembarang durung ana apapun sembarang durung ana barang sing anu iku azali ya. Wa al-muta'alliqah kang gumantungan bil asya'i kelawan pira-pira perkara alama ing atase barang ya kang utahe iradah iku alaihi ngatasi ma'fi main dalam barang laya zalu kang ora gingsir apa simak wal qadar lan utahe qadar iku ijaduhu mawujudatun ing Allah iyahain si iradah ala qadrin maksusin ing atase ketentuan kang den tertentuaken wa takdirin muayyanan lan wa takdirin muayyanan ukuran kang den tertentuaken bidawatiha ing dalem pira-pira zat si iradah wa af'aliha lan pira-pira penggaweane iradah wal qada ilmuhu lan utawi qada iku ilmuhu wa Allah azalan ing dalem bangsa azali bil asya'i lan pira-pira perkara alamat ngatasi barang dia kang utahe si asya iku alai ngatasi ma wal qadar lan utahe qadar iku ijaduhu mawjudatane Allah ya hain asya alama ngatasi barang yubabiku kang ngocoke apa simakin al-ilmah wa annahu lan satune Allah iku yarhamu welas sapa Allah man ing wong yasya'u kang kersa sapa Allah man min khalqihi saking makhluk Allah fadlan kelawan gawe anugerah wa yu'adzibu lan yiksa sapa Allah man ing wong yasya'u kang kersa sapa Allah minhum saking khalqa adlan kelawan gawe adil kulo nikmatin minhu ta'ala fadlun utai saben-saben nikmat minhu saking Allah ta'ala fadlun iku anugerah wa kulo nikmatin lan saben-saben siksa minhu saking Allah iku adlun keadilan la yus'alu ora den takoni sapa Allah amma saking barang yaf'alu kang megawe sapa Allah wa hum lan makhluk iku yus'aluna bakal den takoni sapa makhluk kabeh fama mangkote barang fa'ala kang nglakoaken sapa Allah fihi ing dalem makhluk bahwa mangkote Allah iku bayrul maklumin fama fa'ala mangkote barang ku ilakang den lakoaken apa simafe semakluk bahwa mangkote iku bayrul maklumin ora den kawruhi walayat lu'unan ora ningali sapa makhluk ala ilmihi ing atase ilmune Allah wala ala adbirat ora ing atase adile Allah wa min sama
Wa khalaqal khalqa wa khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati di dunia, menciptakan hidup di dunia dan akhirat, menciptakan hidup di dunia dan akhirat. Di dunia itu ada hidup, di akhirat ada hidup. Di dunia ada mati, wa khalaqal mauta, di dunia, karena di dunia ada hidup menjadi mati. Kemudian di akhirat hidup tanpa mati, hidup tanpa mati. Karena matinya itu dimateni. Jadi setelah hisab wis kabeh ACC wong tempate alamate fonuse genti mati diceluk karo Allah. Mati sira mati. Matine mati. Akhirnya tidak ada mati. Karena matinya sudah tidak ada. Nanti di akhirat itu setelah proses verifikasi, Allah sebelum manusia memasukkan ke tempat yang sudah ditentukan terhadap makhluk, dihadirkan mati, diperlihatkan terhadap semua makhluk. Bagaimana mati itu dinantikan. Wong surga semua wis ora mati. Akhirnya neraka itu tambah soro. Karena orang mati. Waduh matine mati. Akhirnya Allah yang menciptakan taat. Taat itu apa? Taat itu istilah bahasa agama ya. Bahasa Indonesia taat itu nurut. Taat dalam perspektif agama adalah al-amal al-muwafiq lis-syar'. Pegawai sing nyocoki perintah agama. Itu namanya taat. Maksiat adalah amal perbuatan yang berbeda dengan perintah agama. Sebuah perkara yang membedai dengan urusan agama disebut dengan maksiat. Jadi istilah makna taat Allah yang gawe itu. Allah sing gawe sampeyan gelem salat. Allah sing gawe sampeyan gelem ngaji. Makanya jangan jadi ngaji Mbah Hikam Imam Ibnu Athaillah Sukandari, jangan kau bangga terhadap kamu melaksanakan ketaatan. Banggalah karena Allah sudah mengkondisikanmu melaksanakan ketaatan. Beda. Jangan kau bangga karena sudah berbuat taat. Banggalah bahwa Allah sudah mengkondisikanmu dalam berbuat taat. Itu beda. Nek sampean bangga wis sedekah gitu, wis sombong dengan sedekah. Tapi lamun bangga Allah wis mengkondisikan kita melaksanakan sedekah. Nah, ini adalah bentuk terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur terhadap ibadah karena Allah sudah mengkondisikan. Karena memang pengakuan ini Allah yang gawe. Allah yang gawe. Wah sehat. Allah yang gawe. Ada dokter. Nah, yang gawe sehat itu Allah. Yang manusia nganggap wajib. Ini orang sehat itu salah Allah. Ya, sehat itu adalah nikmat yang paling rendah. Nikmat yang paling besar adalah menjadi orang beriman. Ada di wong Indonesia itu nikmat gede. Jajal jadi wong Jepang, beriman boleh sedepit. Lahir di Jepang, lahir di Korea, lahir di Indonesia itu otomatis Islam. Dan menjadi wong Islam itu adalah nikmat terbesar. Senajan orang pakai maju ekonomi ini oleh nikmat terbesar. Jadi wong Islam. Nah, sehat itu nikmat terendah. Ya kemarin sudah bahas ada papat itu malah. Kalau mana nikmat yang kecil.
Wasakon kering. Wajahnya kaum Allah menciptakan segala sesuatu selain Allah yang disebut dengan alam. Alam itu masih Allah. Berkali nabinya ngomong alam itu dia berkali. Alam. Walafi dan apa-apa yang terkandung dalam alam, karakternya alam. Godong ini biasanya buat segala macam. Walafi, ya kan? Akhirnya tercipta obat-obat. Maka disebut dengan istilah ayatul mukawwanat. Ayat-ayat